Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi sumber yang, menarik banget nih. Sebuah riset S3 ya, tentang hukum kepabeanan dan cukai di Indonesia. Lengkap lagi, ada lihat dari sisi internasionalnya, terus juga gimana praktek di lapangan kita. Betul sekali. Sumber ini ya memang padat informasi. Misi kita sekarang gini, menyuling esensi terpenting dari riset tebal ini khusus buat Anda. Kita mau coba gali, kenapa sih sistem kepabeanan itu penting banget? Terus standar global apa aja yang jadi acuan? Dan yaitu bagaimana Indonesia paling nggak menurut penelitian ini ya, mencoba menerapkan aturan main tersebut. Oke, langsung aja kita bongkar kalau gitu. Riset ini dari awal udah nunjukin satu hal yang klasik ya di kepabeanan. Dilema antara di satu sisi harus bikin arus barang lancar, biar ekonomi muter gitu kan. Tapi di sisi lain, Bea Cukai itu kan tugasnya jadi penjaga gerbang. Ngawasin, terus mungut penerimaan negara juga. Ini kayak tarik ulur kepentingan yang bakal kita lihat terus nih kayaknya. Nah, persis. Untuk menavigasi dilema itu, riset ini mengidentifikasi 3 pilar lah ya, 3 standar internasional utama yang diadopsi banyak negara, termasuk kita. Pertama ada yang namanya Revised Kyoto Convention, RKC. Ini semacam blueprint global buat prosedur pabean modern. Yang menarik dari RKC ini, menurut risetnya, bukan cuma soal bikin simpel aja, tapi gimana dia itu mendorong negara kayak Indonesia untuk ya milih, mau jadi benteng yang bikin susah atau jadi jembatan yang justru memfasilitasi perdagangan. Nah, aksesi ke RKC ini itu komitmen ke arah jembatan. Oh, jadi kayak pilihan strategis gitu ya, bukan cuma teknis. Bisa dibilang begitu. Oke, terus yang kedua, tadi ada disebut WTO Trade Facilitation Agreement, TFA ya? Iya, TFA. Kalau RKC tadi lebih umum, nah TFA ini lebih spesifik. Fokusnya gimana caranya barang bisa cepat keluar masuk pelabuhan atau bandara. Terus, mangkas birokrasi yang nggak perlu yang bikin ribet itu loh, sama mendorong kerjasama antar lembaga di perbatasan. Bea cukai, karantina, imigrasi, gitu-gitu. Dan Indonesia udah ratifikasi juga ya ini? Sudah, dan mengimplementasikan sebagian besarnya menurut sumber ini. Oke. Pilar ketiga apa tadi? Yang ketiga, melengkapi 2 tadi, ada Harmonized System Convention, AS Convention. Anggap aja ini kamus global buat semua jenis barang dagangan. Jadi ada kode HS 6 digit, nah itu sama di seluruh dunia. Oh, kayak kode pos buat barang gitu? Bisa dibilang gitu. Biar semua negara ngomong bahasa yang sama pas mengklasifikasikan barang. Ini penting banget buat nentuin tarif bea masuk, sama buat statistik perdagangan juga. Dan di kita, ini diterjemahkan jadi BTKI gitu ya, Buku Tarif Kepabean Indonesia. Tepat, BTKI itu basisnya dari HS Convention ini. Oke, jadi 3 pilar global ini intinya ke efisiensi, seragam, transparan gitu ya. Nah, abis ada panduan global itu, gimana nih Indonesia mencoba menerjemahkannya ke aturan main lokal? Balik lagi ke dilema awal tadi antara lancar dan awas. Di sini Undang-Undang 17 tahun 2006 itu masuk kan? Yang katanya perubahan besar dari UU sebelumnya. Betul sekali. Riset ini memang menggarisbawahi 2 perubahan kunci di UU 17 tahun 2006 yang ya sejalan lah sama RKC dan TFA. Pertama, penguatan konsep self-assessment, artinya importir atau eksportir sendiri yang aktif ngitung dan laporin kewajiban pabeannya. Jadi tanggung jawabnya lebih di pelaku usaha ya? Iya, pergeseran ke sana. Terus yang kedua, pemeriksaan pabean sekarang itu selektif. Dasarnya manajemen resiko. Jadi nggak semua kontainer dibongkar dicek fisik. Fokusnya cuma ke yang dianggap beresiko tinggi aja. Nah, ini kan upaya biar arus barang lebih cepat buat mayoritas yang patuh. Self-assessment itu kedengarannya efisiensi. Tapi apa riset ini nyinggung juga soal tantangannya? Kayak kemungkinan salah hitung atau malah, maaf nih, celah buat curang gitu. Ya, tentu potensi itu selalu ada lah. Makanya riset ini juga nyatet kalau Bea Cukai itu ngandelin sistem manajemen risiko yang kuat, sama audit setelah barang keluar. Namanya post-clearance audit. Ini buat mitigasi risiko tadi. Sejalan juga kok sama praktik internasional. Nah, disinilah teknologi jadi penting banget. Nah, pas banget ngomongin teknologi. Riset ini kan nyebut soal CISA ya, Customs Excise Information System and Automation. Ini kan wujud nyata penggunaan teknologi yang didorong RKC sama TFA tadi itu kan? Persis.
CISA ini bisa dibayangin kayak gerbang tol otomatis lah buat hampir semua dokumen dan proses kepabeanan. Terutama buat yang namanya pemberitahuan impor barang, PIB. Lewatnya CISA semua sekarang. Tujuannya biar cepet ya. Dokumen, data, semua ngalir. Betul. Sekaligus jadi alat bantu utama buat self-assessment sama manajemen risiko tadi. Sistemnya saling terkait gitu. Oke, jelas. Sebelum kita lanjut ke proses impornya gimana, riset ini juga nekenin pentingnya paham beberapa istilah wilayah kunci. Bisa dijelasin dikit nggak? Biar nggak bingung. Oh ya, penting itu. Ada 3 yang utama disebut di sini. Pertama, daerah pabean. Gampangnya ini ya, seluruh wilayah Indonesia. Dimanapun di RI, hukum kepabeanan kita berlaku. Oke, seluruh Indonesia. Kedua, kawasan pabean. Nah, ini area yang lebih spesifik, kayak pelabuhan, bandara, atau PLBN, pos lintas batas negara itu. Area ini diawasi ketat banget sama Bea Cukai, khusus buat lalu lintas barang impor-ekspor. Jadi zonanya bea cukai gitu ya di tempat-tempat itu? Betul. Terakhir, kantor pabean. Ini kantor fisiknya, tempat kita ngurus kewajiban pabean. Contohnya ya, KBPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai itu. Paham. Nah sekarang, kalau barang beneran masuk nih menurut riset ini, praktiknya gimana? Apa aja yang kejadian? Oke, jadi gini. Secara umum ya, begitu barang impor itu masuk daerah pabean, dia otomatis dianggap terutang bea masuk. Itu yang pertama. Otomatis ya? Iya, secara hukum gitu. Nah, selain bea masuk, Bea Cukai juga sekalian mungut yang namanya pajak dalam rangka impor, PDRI. Isinya ada PPN impor, PPh pasal 22 impor. Oh, jadi satu paket gitu ya dipungutnya barengan? Betul, biar efisien. Nah, prosesnya dimulai pas importir kirim PIB lewat CISA tadi. Sistem sama petugas nanti akan analisis dokumennya. Kalau profil resikonya rendah, itu masuk jalur hijau. Prosesnya cepat. Tapi kalau dianggap tinggi, ya masuk jalur merah. Jalur merah itu diapain? Bisa jadi perlu periksa dokumen lebih teliti, atau bahkan yaitu periksa fisik barangnya langsung. Oke. Terus barangnya nunggu di mana selama proses itu? Nah, sambil nunggu proses selesai, barangnya bisa dititipkan sementara di tempat penimbunan sementara, TPS. Itu semacam area tunggu resmi lah di dalam pelabuhan atau bandara. Kalau semua kewajiban udah lunas, dokumen udah beres, nah baru deh barang dapat izin keluar. Paling umum tujuannya untuk dipakai di dalam negeri kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari paparan riset ini, kelihatan banget ya upaya Indonesia itu untuk mengadopsi standar global kayak RQC, TFA, HS, terus pakai teknologi kayak CISA buat nyari titik tengah. Antara bikin perdagangan lancar, tapi juga fungsi pengawasan sama penerimaan negara tetap jalan. Kompleks banget ya ternyata. Lapisannya banyak, dari UU sampai aturan teknis dirjen segala. Betul, kompleks. Nah, yang mungkin menarik nih buat Anda renungkan lebih lanjut dari temuan riset ini juga. Disebutkan memang ada tantangan. Misalnya dalam implementasi sistem gede kayak CISA itu kan nggak gampang ya. Ada soal kesiapan SDM, kadang ada gangguan teknis juga. Terus ada juga soal kompleksitas karena banyaknya aturan turunan. Kadang bisa tumpang tindih atau bikin bingung. Nah, kalau kita ingat dilema awal tadi antara kecepatan sama kontrol, coba Anda pikirkan deh, gimana menurut Anda tantangan implementasi teknologi sama keruwetan regulasi ini secara real di lapangan mempengaruhi tercapainya keseimbangan ideal tadi? Susah nggak sih nyarinya? Itu mungkin sesuatu buat direnungkan lebih jauh ya. Wah, pertanyaan menarik banget buat penutup. Terima kasih banyak ya sudah membedah sumber riset ini buat kita semua. Semoga rangkuman dari sumber penelitian Anda ini memberi perspektif baru yang bermanfaat ya buat yang menyimak. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.